Halo, selamat malam teman-teman semua. Dimanapun berada hari ini, saya mau melihat chart Bitcoin USD ya. Mau kemanakah pergerakannya? Ini menurut pandangan seorang pemula ya teman-teman ya. Nah, ini yang garis kuning-kuning ini yang saya tandain adalah titik-titik support resisten sebelum meneruskan arah tuh dia ada tolakan-tolakan ya, di zona-zona itu ada tolakan-tolakan tuh, makanya saya tandain. Dan ya namanya juga pemula ya teman-teman ya, kita melihatnya secara struktur market aja ya teman-teman. Ini kita lihat coba di time frame besarnya dia mau kemana sih. Nah ini nih, jadi teman-teman ini sekedar sharing aja ya, seorang pemula. Nah ini coba, ini garis kok banyak banget, coba kita pindahkan dulu ke atas. Ini udah ngebreak zona mana aja sih gitu maksud saya teman-teman ya. Coba kita, nah nih, coba kita ke atasin dulu ya, analisa ya, belajar analisa, melihat dari cara trader pro ya, cara mereka menganalisa sedikit-sedikit ya, saya ikuti juga ya teman-teman ya. Nah ini yang terakhir ini kan ya catnya. Nah yang di break itu adalah struktur ini guys nih. Nah ini zona ini di break. Nah ini kan ibaratnya support ya, support tuh sebelum melakukan ini daily ya, kuat nih, jadi support kuat nih. Saya sebut support kuat ini karena di sini itu banyak banget penolakan ya sebelum melakukan kenaikan ini. Nah sebelum kesini dia di sini terus ke bawah nggak kuat, naik gitu. Coba kita fokus ke garis yang sudah saya pasang yang di bawah ini. Nah ini secara struktur marketnya itu sedang turun ya, sedang downtrend nih. Nah ini sedang menguji resisten ini nih, kita tandain dia atasnya di sini, kita tandain. Nah kita tandain, setelah saya tandain market kebagian ke bawah guys ya. Ini menurut saya seorang pemula. Nah ini dia kebentuk lagi nih, ini bearish engulfing ya kalau yang memakan candle hijau sebelumnya nih lebih panjang gitu ya. Nah ini termasuknya ini juga guys kalau menurut saya, tanda ya bahwa marketnya itu masih kuat turun ya. Tapi nanti dulu ya teman-teman ya, apakah dia bisa
naik ke sini bisa, karena kan ini pergerakan pasar ini nggak ada yang tahu guys. Nah, nggak ada yang tahu ya. Nah ini jelas ya, daily-nya sedang turun. Kita tandain. Nah ini mana ya batasnya? Nah itu, ini support bawahnya di sini. Nah dah, support bawahnya di sini kita tandain, dan masih ada supportnya lagi ini yang harus diuji sama garis buy and sell ini ya, penjualan dan permintaan dan penjualan. Nanti apakah dia bakal ngebreak garis ini, support ini yang dua ini nih, atau mantul lagi ke atas memakan candle yang merah ini. Nah kita tunggu ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya ini pelan-pelan aja, karena kan pemula itu jangan kerasa kerusuk ya, kita belajar teliti. Kita turun ke H4 coba guys kayak apa. Nah di H4 sudah terlihat ada break guys, ini ada. Nah ini nih, ini support yang di break. Ini kita geser aja dulu ke sini deh. Nah ini nih. Nah ini di H4 nya sudah terlihat guys bahwa ada break struktur yang ini guys nih ya. Coba kita tandain lagi. Nah ini sudah ada break yang ini nih, support yang ini. Nah sudah ada dua signal ya, menurut seorang pemula gitu ya teman-teman ya. Nah dari daily-nya sudah terlihat tadi candle merah panjang ya. Nah di H4 nya sudah terlihat ada break struktur yang ini ya, struktur yang ini sudah di break nih teman-teman ya. Nah ini kalau misalkan dia mau buy ini harus ngebreak support ini, dan itu berat kalau menurut saya teman-teman ya. Dia kalau mau ngebreak mau buy H4 tuh, candle H4 harus ngebreak ini nih. Nah ini 1, 2, wah jauh, berat ini kalau misalkan mau buy ya. Kecuali ya ada keajaiban mungkin ya. Nah kita kembali lagi di posisi kayak gini, udah ada dua signal ya bahwa pergerakan ini cuman mau retest ya, mau retest aja, kemudian bakal melanjutkan penurunan mungkin dengan lebih jelasnya apabila pergerakan itu mau turun. Si H4 nya ini harus ngebreak ini guys nih. Nah ini titik ini, target selanjutnya di mana, ini support ini yang sudah saya garis yang ini. Kita tandain lagi di sini. Kemudian kita turun lagi ke H1. Ke H1 seperti apa? Waduh, ini pergerakan di H1 lebih panjang, lebih melebar ya. Tapi sebenarnya pergerakannya itu tidak melebihi ini guys nih. Nah tidak melebihi garis kuning ini, di situ aja.
Nah di sini ya, pergerakan itu dari pagi di sini terus nih. Nah ya, sudah kita tempatkan lagi garis hitam ini di support yang di tengah-tengah ini guys. Nah batas dia ngebreak ya. Yang lebih kuatnya lagi apa ini nih yang kedua tuh, udah di break lagi sampai bawah nih, sampai dia bikin wicks-nya ya, naik di tes lagi ke atas. Ya sudah, kita simpan dulu dari sini dah. Nah ini di temprema 1 masih kuat, dia mau uji ini kayaknya nih teman-teman nih, mau ke garis kuning ini ya yang saya tanda ini. Apa mungkin ini zonanya fair value gap ya. Nah ini candle merah ini guys nih, satu nih. Nah ini mungkin mau ngejemput, mau ngisi ruang itu dulu ya, fair value gap ya. Mohon maaf nih sekali lagi, ini analisa seorang pemula ya teman-teman. Buat yang mau meluruskan analisanya seperti apa akuratnya ya, boleh di kolom komentar ya, silakan. Baik, kita nunggu kalau buka apa ya seperti itu ya gambarannya. Kayaknya sih ini mau menguji dulu support yang sudah di break ya. Ini yang kuning yang di atas, yang paling atas, kayaknya sih dia mau ke situ ini. Nah ini nih, dia kayaknya mau ke sini dulu, kemudian bikin bearish engulfing, kemudian turun tapi kalau misalkan dia mau turun kuat tuh harus ngebreak ini. Tetap ya yang sudah saya tandain juga tadi di H4 nih, tepatnya di H1 di sini harus ngebreak ini guys. Baik, di H1 cukup sekian, kemudian kita turun ke M30 seperti apa. Waduh, ini sudah mau menembus garis kuning yang di tengah-tengah ini guys, yang saya tandain. Apakah kuat nembus ya, kita lihat saja ya, kuat apa enggak dia nembus. Dan maksimal saya yakin pergerakannya kalau misalkan dia mau naik sampai sini dah, sampai sini. Nah ini sampai sini guys nih. Kalau misalkan lebih ke sini ya sudah, mungkin ini bakal banyak lebih panjang mungkin ya, bakal nguji. Nah ini mungkin yang apa ini namanya ya teman-teman ya, support ya, support ini nih. Oke. Kalau saya yakin sih pergerakan itu bakal terbatas, dia bakal sampai sini, bakal sampai sini udah. Kita targetnya nggak usah panjang-panjang dulu ya, sampai garis kuning ini nih sepertinya gitu teman-teman ya. Nah ini batas maksimal nih, karena ini pergerakannya udah mau ke support ini, mau menguji support ini. Apakah mau nembus ke atas di sini penutupannya atau di bawahnya? Kalau di bawahnya, penutupannya di bawahnya bisa-bisa ya, apalagi dibarengi dengan candle merah lagi, ketutup candle merah ke bawah ya, mungkin akan meneruskan selnya ya.
kemudian kita naik ke M15, kita turun ke M15 ya. Seperti apa di M15? Di M15 masih tekanannya naik ke atas, sama ya. Kalau kita lihat secara pelan-pelan gitu ya teman-teman ya, secara benar-benar tuh tetap dia menembus ini nih teman-teman ya. Nih support ini dia, apa mungkin dia menguji support ini ya, sepertinya seperti itu. Tapi teman-teman ya, signal di M15 kalau menurut saya ini belum ada. Apakah dia mau buy, apakah dia mau sell? Mau sell berarti harus nembus ini support ini, misalkan ngambil sedikit beberapa pip ya, sampai support yang bawahnya sini kan lumayan ya teman-teman ya, gitu. Sepertinya seperti itu. Kalau menurut saya sih ya teman-teman, yang ngambil ini bukan zona open transaksi ya, karena ini sideways ya. Pergerakannya tuh di sini aja, sideways nih dari pagi guys, di sini aja, kecuali cus ada news kesini nih, hehehe ya kan, baru tuh penutupannya di sini cat ya kan ya. Itu kalau secara persentase kayaknya sih 70% bakal baik gitu ya, bakal baik ke sampai support selanjutnya, sampai resisten selanjutnya gitu. Karena metode yang saya pakai itu hanya SNR ya, karena pengetahuannya baru sampai situ ya teman-teman, SNR saja. SNR juga udah harus ini dulu ya, harus hafal dulu, kita itu harus benar-benar di otak itu harus sampai ngelotok ya SNR ini, tentang SNR ini itu zona-zona yang biasanya dilewati atau tidak dilewati, atau kembali ke arus ke penurunannya ya, tetap aja di SNR ya. Kalau menurut saya sebagai pemula ya teman-teman, yang menentukan itu SNR. Harga mau naik ke atas atau kembali turun ya, tetap di support and resistance. Baiklah, sepertinya dari pandangan seorang pemula seperti itu ya teman-teman ya. Tapi nanti dulu kita turun ke M5 seperti apa. M5 kok turun naik zigzag begini ya, sideways di zona yang saya tandai, belum melebihi dari garis kuning itu ya teman-teman, support resisten yang saya tandai. Ya sudah, berarti dia masih sideways ya. Ya sudah, seperti itu kayaknya teman-teman ya buat malam ini dari pandangan seorang pemula. Harap maklum, yakinlah dari penyampaiannya masih banyak kekurangan ya, mohon maaf ya teman-teman ya, harap dimaklumi. Untuk semuanya, selamat malam, selamat berakhir pekan. Terima kasih sudah menonton video saya, dan mudah-mudahan berkenanlah untuk
like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Selamat berlibur berakhir pekan bersama orang-orang tercinta.